Mbak Karina. Mbak Mirza, aku bilang semalam itu aku emang masuk ICU dan kondisi aku tuh kritis. Dia nanya apa lagi? Dia sempat nanya golongan darah aku itu apa. Pasti karena dia udah mulai curiga sama kamu, Nah. Aku mau bawa pulang Akira sekarang. Papa setuju kalau Akira pulang hari ini. Jadi Mas Pramana itu mertuanya Radit. Kebohongan yang dilakukan Radit dan Karina suatu saat nanti pasti akan terungkap oleh Mirza. Sebab mereka berdua terus dihantui rasa takut, cemas, dan kepanikan hingga sulit menjauhkan Akira dari Mirza dalam keseharian atau dalam kehidupan. Bahkan sebaliknya, semakin dijauhkan justru semakin dekat. Hal itu terbukti dengan adanya Akira kecelakaan dan butuh donor darah dari Mirza adalah sebuah takdir yang sudah terjadi. Sehingga sebagai tanda kalau Mirza dan Akira itu masih ada harapan untuk bisa bersatu sebagai anak dan ibu kandung yang terpisah karena kejahatan Nurma dan Radit di masa lalu dan masa sekarang. Jadi pada endingnya nanti yang berhak mengasuh Akira adalah Mirza. Kalaupun sampai di persidangan pengadilan untuk perebutan hak asuh anak, maka yang menang pasti Mirza, sebab ada barang bukti yaitu berupa makam palsu Nisa untuk menipu dan berbohong. Jadi pada intinya Mirza yang nantinya akan menang ketika hak asuh anak itu sudah terjadi dan ramai hingga pemanas di alur cerita. Episode sebelumnya, setelah Mirza menolong Akira dengan cara transfusi darah, maka akan bertemu dengan Karina di koridor rumah sakit. Mirza sempat kaget waktu itu, sebab sebelumnya Mirza dapat informasi dari Radit kalau Karina tidak bisa transfusi darah setelah mengalami kecelakaan. Namun sebaliknya Mirza malah melihat Karina itu baik-baik saja dan mengalami luka kecil di bagian keningnya saja. Maka dari situlah yang menimbulkan pertanyaan bagi Mirza hingga mulai curiga. Seperti yang kita tahu, Karina bukan ibu kandung Akira, sehingga golongan darahnya itu tidak cocok. Maka dari situlah ketika meminta bantuan Mirza, Radit sempat berbohong supaya identitas Akira tetap aman atau tidak diketahui oleh Mirza. Jadi peran Mirza masih belum menyadari ya kalau Akira adalah Nisa, anak kandungnya sendiri. Nah, dari adegan kali ini, kelicikan dan kebohongan Radit sebelumnya tentang anak kandung tidak akan bisa sempurna. Pasti ada celah untuk nantinya akan terungkap oleh Mirza. Cepat atau lambat, Mirza akan tahu kalau anak kandung masih hidup, yaitu Akira. Saat ini Mirza hanya dibuat mengalami curiga dan penasaran saja, hingga endingnya akan terus mendapatkan petunjuk dan jejak-jejak tentang kebenaran, yaitu Nisa adalah Akira sebagai anak kandung sendiri yang dipalsukan Radit untuk berbohong. Lalu apa yang terjadi dan apakah di kisah cerita hari ini juga Mirza mulai tahu Akira anak kandung setelah bertatap muka dengan Karina? Tentu saja belum, karena Karina akan mulai melakukan kebohongan ketika ditanya Mirza masalah golongan darah. Dari kebohongan Karina sama persis dengan Radit karena sebelumnya mereka sudah kompak. Jadi pada endingnya nanti jawaban Karina sama dengan Radit ketika ditanya oleh Mirza. Akan tetapi Mirza terus dibuat penasaran dan curiga kalau sebenarnya antara Karina dan Radit sudah membohongi dirinya. Namun Mirza mencoba menerima kenyataan yang ada dan terkesan mengabaikan karena belum dapat bukti dan saksi yang menguatkan kalau Akira adalah anak kandung. Selain itu Mirza juga tidak mengharapkan apa-apa dari bantuan yang dia berikan, karena dirinya tulus dan sayang sama Akira sebagai anak kecil untuk diselamatkan nyawanya. Itu artinya secara tak langsung Mirza mendapatkan keuntungan dari adanya dirinya transfusi darah kepada Akira untuk menyelamatkan nyawanya. Dan keuntungan Mirza adalah anak kandung masih bertahan hidup berkat bantuannya sendiri, sehingga masih ada harapan bagi Mirza untuk bisa bersatu dengan Akira di kemudian hari, yaitu setelah semua sudah terungkap dan terbongkar, termasuk terungkapnya kebohongan Radit tentang makam palsu yang sudah dia palsukan tentang Nisa. Adegan berikutnya, Radit panik ketika mendapatkan informasi dari Karina, sehingga dari adegan tersebut sebagai tanda siapa saja yang melakukan kebohongan maka hidupnya tidak akan bisa tenang. Bahkan sebaliknya terus dihantui rasa takut, cemas, dan tidak tenang. Tidak hanya Radit, hal yang sama dialami Karina dan juga keluarga lainnya, termasuk Nurma dan juga Pramana.
Maka dari situlah ketika sudah panik dan ketakutan, ada wacana dan rencana keluarga untuk membawa Akira pulang secepatnya, yaitu untuk dirawat jalan di rumah saja. Hal itu karena mereka takut jika sewaktu-waktu Mirsa kembali untuk menjenguk Akira. Walaupun pihak rumah sakit melarang dan mencegah rencana keluarga, namun dari pihak Pramana akan terkesan memaksa demi mengamankan identitas Akira dari Mirsa yang selangkah lagi akan tahu kalau Akira adalah Nisa, anak kandung. Secara bersamaan, di saat Pramana, Karina, dan Radit sedang berdiskusi tentang Akira yang akan dibawa pulang ke rumah, di saat itu pula ada Desi hadir di rumah sakit sendirian. Maksud dan tujuan Desi datang ke rumah sakit adalah untuk menjemput atau menemui Mirsa. Akan tetapi Desi akan dikagetkan melihat Pramana yang bicara sama Radit dan Karina. Bahkan Desi sempat mendengar kata-kata dan dialog Pramana yang menyebut dirinya papa di depan Radit dan Karina. Desi yang awalnya sudah kaget nampak semakin shock dan histeris, namun ditahan supaya tidak ketahuan kehadirannya di rumah sakit. Hingga Desi hanya bisa berkata dalam hati dengan penuh rasa sedih bercampur kaget, jadi Mas Pramana itu adalah mertuanya Radit, kata Desi sambil melangkah mundur sekaligus membungkam mulut pakai tangannya, sebagai tanda kalau Desi sudah sangat shock dan tidak menyangka. Sebab ketika Desi tahu Pramana mertua Radit saat ini, maka Desi juga akan mengetahui kalau ternyata yang menikah dengan Radit saat ini adalah adik tiri Mirsa. Nah, dari adegan tersebut, Desi akan semakin berusaha kuat untuk menyimpan rahasia Mirsa sebenarnya. Sebab Desi tidak ingin jika Pramana tahu Mirsa anak kandung, begitu pula sebaliknya Desi juga tidak ingin jika Mirsa sampai tahu kalau Radit menikah dengan adik tirinya sendiri. Sebab jika kabar tersebut sampai diketahui Mirsa, maka akan menambah kesedihan dan penderitaan. Jadi dari situlah setelah Desi tahu kenyataan tersebut, maka dirinya tidak akan bercerita jujur kepada Mirsa saat sudah bertemu. Bisa disimpulkan adegan selanjutnya Mirsa masih di bawah bayang-bayang kebohongan Radit dan Karina serta keluarga besar mereka, sehingga keadaan Mirsa akan baik-baik saja. Selain itu Desi juga akan ikut menyimpan rahasia Pramana yang sebenarnya papa kandung Mirsa. Tentu hal itu dilakukan Desi karena tidak ingin menambah beban penderitaan dan kesedihan hati Mirsa sebagai anak satu-satunya yang dia sayangi. Begitu pula Mirsa tidak akan menderita selamanya karena sudah ada Reza sebagai penawar yang akan membahagiakan masa depannya. Walaupun nanti Mirsa sudah tahu semua rahasia, maka tidak akan bersedih berlarut-larut karena Reza yang selalu ada untuk membantu dalam keadaan sedih ataupun senang. Kesimpulan selanjutnya, Karina dan Radit dengan dibantu Nurma akan terus menyimpan rahasia Akira, termasuk menjauhkan dari kehidupan Mirsa. Namun gagal karena Akira dan Mirsa akan terus mengalami ikatan batin yang kuat untuk saling tarik-menarik dalam kehidupan. Jadi pada intinya masih sangat membuat penasaran alur cerita sebenarnya. Apa yang terjadi selanjutnya dan bagaimana nasib Akira jika sudah diketahui identitasnya sebagai anak kandung Mirsa? Tentu saja yang berhak dan menang untuk mengasuh Akira adalah Mirsa, sebab peran Mirsa ini sebagai ibu kandungnya. Selain itu, jika permasalahan Akira sampai ke meja hijau atau pengadilan, maka pihak hakim akan memenangkan Mirsa yang berhak mengasuhnya. Tentu hal itu bukan kebetulan, sebab makam palsu akan menjadi barang bukti yang memberatkan Radit saat perebutan hak asuh terjadi dan dimulai, yaitu di saat identitas Akira sudah terungkap sebagai Nisa. Tentu kejadian tersebut itu masih lama ya, entah kapan rahasia Akira akan terungkap sebagai Nisa, namun yang pasti akan ramai dan seru adegan dan ceritanya. Jadi ikuti terus perkembangan alur cerita berikutnya Wanita Istimewa. Terima kasih.